Ya. Jadi di sini, nah, ya. Jadi M ini, titik M ini adalah sama dengan risiko market dikurangi dengan RF atau free risk free. Nah, kalau saya kembalikan ke slide yang ini rumusnya, maka ERM itu di sini ya. Ini ERM ini sama dengan market risiko pasar dikurangin risk free. Itu makanya menjadi risiko premium sebenarnya, risk premium kalau kita ngomong. Dikurangi RF kalikan dengan risikonya, standarnya dari mana? Ya. Jadi ERP, jadi expected return dari portofolio sama dengan RF ditambah dengan expected return market dikurangin risk free dikalikan dengan risiko pasar portofolio dibagi dengan risiko pasar market. Itu untuk rumus CML ini tadi, untuk rumus yang ini. Ya. Nah, kalau untuk rumus slope-nya, ini slope namanya ya. Ya. Itu adalah ERM, expected return market dikurangi RF, dibagi dengan risikonya, risiko pasar. Nah, ini saya ambil untuk mencari slope ya. Jadi ini contoh untuk mencari slope. Kalau untuk mencari capital market lainnya gampang ya. Maksudnya gampang itu ini tinggal dicari RF-nya berapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk mencari slope-nya, slope itu maksudnya adalah pertambahan risiko atau pengurangan risiko dari setiap investasi yang diinginkan ya. Jadi ini rumus slope-nya itu expected return market dikurangin risk free, risiko bebas, investasi bebas risiko dibagi dengan risiko pasar. Nah, kalau kita coba contohnya expected return market itu adalah 20%. Ya. Kemudian ini mungkin kebesaran ya, tapi tidak apa-apa lah, namanya juga contoh. Standar deviasinya adalah 5%. Standar deviasi itu kemarin itu apa? Variasinya ya, variansnya ya. Jadi standar deviasi pergerakannya itu 5%. Risk free-nya, investasi bebas risikonya adalah 12%. Maka besaran slope-nya itu adalah 20% dikurangin 12% dibagi dengan 5%. Sama dengan 1,6%. Nah, maksudnya apa di sini adalah setiap penambahan ya, setiap penambahan risiko 1% ya, maka investor itu akan meminta pengembalian return-nya adalah 1,6%. Ya. Kalau kita berbicara ini slope ini market efficient frontier ini, jadi ini garis apa namanya ya, garis efisiensi yang paling efisien. Jadi kalau kita melakukan investasi ini kombinasinya begini, yang paling efisien. Ya. Nah, karena kondisi ini yang paling efisien, ini kita sebut slope-nya. Kalau mencari slope-nya itu ya begini. Nah, jadi dari setiap expected return market itu 20%, jadi tingkat expected, jadi expected itu harapan ya. Setiap harapan pengembalian pasar itu 20%, dengan deviasinya 5%, risk free-nya 12%, maka slope-nya menjadi 1,6%.
maksud dari 1,6% ini yang penting ya. Maksudnya itu adalah setiap investasi yang dilakukan investor ada kenaikan risiko 1%, maka return yang diharapkan oleh investor adalah sebesar 1,6. Kalau saya balik, misalnya ini 15, ini 20, ini 8. Berarti 15 dikurangi 8 dibagi berapa? 20 ya. 15 kurang 8, 27. 7 bagi 20 berapa? Ada yang pegang kalkulator nggak? Saya nggak pegang kalkulator. 0,35, Pak. Berapa? 0,35. 0,35%. Nah, kalau angkanya begini, slope-nya, jadi setiap investasi yang naik 1% dari risiko investasi, maka return yang diharapkan sebesar 0,35. Jadi tambahannya. Ya, ini tergantung. Jadi nanti kita menghitung risk market ini. Nah, risiko market itu dihitung gimana, Pak? Nah, ini yang saya mau jawab jujur aja lah. Risk market itu sebenarnya itu kalau di dalam aplikasi Bloomberg itu sudah disediakan karena dia melihat pergerakannya. Kalau saya terus terang belum pernah menghitungnya, ya. Jadi saya hanya mengambil dari kalau tidak Bloomberg, tidak Mudaran, ya. Tidak pernah saya hitung karena risk market itu market pasar. Pasar itu berarti semua ada berapa ratus, 700 atau 800 perusahaan ya. Nggak inilah. Nggak worth it lah untuk kita untuk menghitungnya ya. Jadi kita ambil dari pasar. Kalau risk free ini kita ambil dari Sun, itu bisa kita ambil ya. Nah, kalau deviasi standar ini itu biasanya juga dari market aplikasi ya. Jadi jangan tanya, Pak, 15% itu gimana cara mencarinya, Pak? Atau kalau tadi contoh awal tadi, nah, Pak, returnnya 20% itu dari mana, Pak? Aduh, ya. Jangan tanya cara carinya ya, pusing saya. Kalau rumusnya ada kan, tapi cara mencarinya itu biasanya kita udah pakai aplikasi saja. Ya, dan itu sudah disediakan di Bloomberg juga sudah ada. Jadi expected return of market. Oke. Slope-nya slope itu lengkungan gini ya. Jadi setiap tambahan. Jadi nanti makin lama makin cenderung menurun gini. Maksudnya makin menurun gini, jadi setiap investasi yang ditanamkan ya, ini kan market efficiency frontier. Jadi market paling efisien ini kan. Nah, jadi setiap tambahan investasi itu akan menambah return-nya ya sampai di titik M ini. Nah, di titik M inilah maka itu yang paling optimal. Kalau ditambahnya lagi investasinya, makanya tadi saya katakan ini relatif yang di garis ini antara RF sampai M ini itu adalah pasar yang risikonya kecil. Semakin ke kiri itu semakin bebas risiko. Tapi semakin ke kanan itu semakin bebas risiko. Nah, ini risiko pasar yang dari RF ke M ini, ya, dari RF ke M. Nah, biasanya investor hanya bermain sampai di sini saja. Kalau ada yang sampai di sini, nah itu investornya udah gila berarti. Tapi biasanya juga ada yang seperti ini, ya. Nah, ini untuk slope-nya begini cara mencarinya, ya. Saya pikir kalau angka-angka hitung-hitungan itu sih gampang ya, tapi asal ada rumusnya seperti ini. Oh, rumusnya ini, terus disediakan angka-angkanya, pasti bisa dikerjakan. Tapi maknanya yang penting ya.
Kalau 1,6 ini berarti maknanya setiap tambahan risiko 1%, investor mengharapkan pengembalian 1,6%. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya teruskan. Nah, tadi ini sudah saya bahas systematic risk sama unsystematic risk. Risiko sistematik merupakan tingkat minimum risiko yang dapat diperoleh bagi suatu portofolio melalui diversifikasi jumlah besar yang dipilih secara acak. Jadi kalau kita lihat, ini kenapa nggak hilang drawing saya ini? Sudahlah. Jadi kalau systematic risk itu portofolio melalui diversifikasi jumlah besar yang dipilih secara acak. Jadi risiko ini berasal dari kondisi ekonomi dan kondisi pasar secara umum yang tidak dapat didiversifikasi. Jadi mau didiversifikasi pun, mau dicampur aduk pun jenis investasinya, pasti ada risiko itu melekat. Gitu loh. Jadi kayak kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Ya, bukan risiko di saham itu sendiri. Karena itu disebut dengan sistematik. Jadi risiko yang sudah pasti melekat. Pasti ada. Nah, kalau yang tidak sistematik, risiko yang tidak dapat didiversifikasi, ya, atau risiko unik khusus bagi suatu perusahaan, ya, bencana alam dan lain sebagainya. Jadi yang tidak dapat didiversifikasi. Jadi mau diversifikasi seperti apapun, ya tetap risiko itu ada. Kalau ini diversifikasi bisa, tapi tidak bisa dihilangkan, ya, sistematik. Jadi ada systematic risk sama unsystematic risk. Nah, ini kalau kita lihat model CAPM indeks pasar. Jadi kita melihat bahwa pasar itu bervariasi dan jumlah yang dijualnya sangat banyak, ya. Sahamnya, portofolionya, reksadana lah, obligasi dan lain sebagainya. Nah, rumusnya adalah R, return, ya, pengembalian. IT ini iya aset I pada periode tertentu, ya. Jadi tingkat pengembalian atas investasi pada periode tertentu itu sama dengan, ya, pengembalian yang bukan dari pasar, jadi returnnya tapi tidak dari pasar, ditambah dengan perubahan pengembalian aset terhadap perubahan dalam portofolio pasar, beta, ya. Beta inilah yang nanti kita coba hitung, ya. Beta itu risiko yang ada di pasar modal, nanti saya jelaskan. Kemudian RMT itu pengembalian portofolio pasar selama periode tertentu, dan ditambah E. E itu adalah, ya, error, ya. Error, jadi kesalahan, ya, pasti ada. Kalau di rumus ekonometrika saya belajar apa disebutnya, ya, ya, pokoknya error lah. Jadi itu rumus CAPM. Nah, ini biasanya kita juga melihatnya dari sini. Nah, ini titik-titik ini adalah titik-titik saham, ya. Kalau saya kecil banget. Ya, tapi saham-saham itu pasti akan mendekati market, capital market line. Jadi inilah capital market line itu. Ada juga sih yang di sini, ada yang di sini, tapi jarang, ya. Karena kecenderungannya pada kondisi titik equilibrium. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya ya harga-harga saham terkait dengan risk and return-nya tadi. Nah, ini adalah bebas risikonya yang di sini, ya. Kemudian ini betanya.
Beta inilah yang kita sebut dengan simpangan, ya. Kalau bahasa mudahnya itu simpangan. Nah, ini. Ya. Simpangan itu maksudnya apa? Nah, beta itu cenderung adalah menjadi angka 1, ya. Maksudnya beta 1 itu apa? Berarti risiko saham kita atau investasi kita atau portofolio kita kalau menjadi angka 1, maka kalau ada terjadi kenaikan, risiko Rp1, maka returnnya juga menjadi Rp1. Kalau betanya 1,5, katakan begitu ya. Coba saya gambar ya, sebentar. Ya. Ya. Ini beta sama dengan 1,5. Sorry, tulisannya jelek. Beta sama dengan 1. Beta sama dengan 0,5. Tadi ini gambarnya, ini return ya. Ini risiko. Ya. Nah, kalau betanya 1,5, setiap kenaikan risiko 1, maka returnnya akan naik 1,5. Kalau beta sama dengan 1, maka setiap kenaikan risiko 1, maka juga returnnya menjadi 1. Kalau betanya 0,5, maka setiap kenaikan risiko 1, returnnya hanya kembali Rp0,5. Nanti bagaimana cara cari beta, ya kita kerjakan. Paham nggak beta ini apa? Ini pada saya baru ngomong-ngomong aja nih. Ada yang mau bertanya nggak? Belum? Ini kok pada diam semua ya? Udah makan atau belum nih? Belum, Mbak. Hah? Belum ya? Belum, Mbak. Ceritanya kan kita ini kuliahnya kan portofolio. Jadi kalau portofolio itu kan penggabungan beberapa investasi untuk memaksimalkan return dengan risiko tertentu. Nah, risiko itu simpangannya itu disebut dengan beta. Simpangan itu apa? Ya, tadi yang saya sampaikan di PowerPoint saya ini tadi. Nah, ini simpangannya ini. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan, nah ini. Jadi ini simpangannya ini. Simpangannya ini disebut dengan beta, risikonya. Ya. Jadi kalau mau melihat risiko, kalau hidup kalian tuh risikonya besar atau kecil, lihat simpangannya sajalah. Tapi nggak bisa ya dianalogikan ya. Ya, itulah. Nah, gimana caranya nanti mencari beta? Karena kita tergantung dengan pasar ya. Kalau kita tergantung dengan pasar, pasar bergeraknya kemana? Tadi saya sudah gambarkan ini. Nah, kalau pasarnya itu naik,
risikonya, maka beta 1,5, maka disebut juga ada, kalau risikonya naik 1 rupiah gitu, maka investasinya juga naik 1 rupiah. Ya, risikonya ya. Jadi itulah disebut dengan beta. Jadi risiko yang muncul ya. Kalau dia betanya setengah, maka kalau pasarnya atau risikonya naik 1, maka returnnya juga naik setengah. Ya, jadi tergantung nanti. Bagaimana cara mencarinya nanti saya kasih tahu atau besok. Ya. Oke, kembali kita ke slide lagi. Nah, rumus beta di dalam CAPM ya. Ini kan rumusnya tadi ya, CAPM ya. Ini kan ada beta nih. Nah, beta ini pakai rumusnya ini. Kok ini sih? Ya. Unsur beta dalam rumus CAPM itu expected return sama dengan risk free ditambah beta investasinya dikali dengan ERM, expected return market, dikurangin RF, risk free. Ya. Sebentar. Kira-kira kalian paham nggak beta ini apa? Kan tadi kita berbicara CAPM, Capital Asset Pricing Model, jadi model investasi harga pasar itu dengan menggunakan satu variabel yaitu namanya beta. Ya. Nah, beta ini itulah yang kita lihat menghitung risiko yang ada di pasar bentuknya seperti apa. Jadi gini. Kalau misalnya beta normal itu 1 ya. Ini ya, beta itu 1. Jadi cenderung menuju 1 dia. Ya. Menuju 1. Ya, menuju 1 ya. Jadi bukan bukan nih. Karena kan pasar sempurna tuh gini dia. Maksud 1 ini adalah kalau harga investasi kita itu 1, kebalik. Kalau pasar ya, pasar terjadi penurunan 1 rupiah, maka nilai investasi kita juga akan turun 1 rupiah. Tapi kalau naik 1 rupiah, maka kita juga akan naik 1 rupiah. Contohnya gini, kalau kita beli saham apa ya? Maunya saham apa? Saham apa maunya? Nggak ada juga suaranya. Pertamina, Pak. Pertamina. BRI, Pak. BRI, oke. Berarti yang punya rekening di BRI ya. Bisa lihat layar saya? Bisa. BRI kodenya apa? BBRI ya? BRI. BBRI. Nggak ada transaksi hari ini apa? Nggak ada naik, nggak ada turun dia. Ya, ini kita lihat betanya. Kadang-kadang ada di sini langsung. Kadang-kadang saya juga nggak tahu ini statistik profil.
0,93 itu bukan, Pak? Oh, nggak ada di sini dia. Ya, Yang paling depan tadi kayaknya ada Pak beta 5. ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini betanya ada. Bisa lihat ya, 0,93 ini. Bisa. Siapa? Ada ya? Bisa lihat ya? Nah, ini menunjukkan bahwa dia, ini loh dia ini. Jadi kalau harga IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Coba saya buka satu lagi. Jakarta. Jakarta Composite Index. Ya, ini kan IHSG ya. IHSG ini kan mencerminkan semua harga saham di pasar. Ya. Nah, kalau misalnya ini naik sebesar 1, maka sahamnya BRI naik 0,93. Paham? Makanya beta ini pasti harus cenderung 1. Pak, bisa nggak Pak betanya negatif? Nggak ada yang tanya sih. Tapi kalau ada yang tanya lumayan juga tuh bonus poinnya. Pak, bisa nggak beta negatif? Bisa. Tapi karena pertanyaannya bisa, ya jawabannya bisa. Tapi kayaknya orang pasti nggak akan mungkin seperti itu. Kenapa? Maksudnya pada saat harga saham semua naik, dia malah turun gitu loh. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya, berarti ada yang nggak benar gitu loh di perusahaannya. Ya, jadi kalau beta itu cenderung menuju ke angka 1. Karena pun kalau dia 1,5 pun, balik lagi saya cerita tadi di awal, dia akan menuju titik equilibrium, titik keseimbangan. Pada saat dia betanya 1,5, pada saat terjadi kenaikan IHSG, ya ini. Ini bisa lihat Jakarta Composite Index ya, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, pada saat ini IHSG naik, coba lihat di interaktifnya. Ya. Ya. Ini kan naik ini. Nah, pada saat naiknya itu berapa? Tergantung betanya saham. Kalau betanya 1, berarti sama kenaikannya. Tapi kalau betanya 0,5, ini naik 1, dia cuma naik 0,5. Kalau betanya 1,5, maka naiknya 1,5. Pak, gimana cara ngitungnya, Pak? Gampang. Klik historical data, ya. Susah di sini nih ya. Nanti saya buatkan dulu lah ya. Saya buatkan dulu, besok nanti saya paparkan, saya tampilkan. Kalau sekarang banyak makan waktu jadinya. Ini kita kan datanya harian ya. Ini kan kita bisa rubah weekly. Apply. Begitu juga dengan Jakarta.
Ini kita rubah juga weekly ya. Apply. Nah, nanti kita ambil yang adjusted close boleh, yang close boleh. Ya. Ini kan juga di BRI juga ada. Close ada, adjusted close. Tapi kalau kita ambil adjusted close, ya adjusted close juga di Jakarta. Ini cuma mau melihat saja hubungan antara JK Jakarta, Bursa Efek Jakarta dengan saham BRI. Ya. Kemudian dicari standar deviasinya, hubungannya, ya, koparian sama kopariannya pakai. Nah, masalahnya saya nggak ada SPSS di sini. Ada yang ada SPSS nggak? Saya yang punya SPSS. Nggak pakai, Pak. Hah? Nggak pakai. Nggak ada. Tidak pakai, Pak, belum pernah. Jadi pakai apa kalian? Stata sama Epius. Nah, Stata juga nggak apa-apa. Ya. Bisa nggak ngerjainnya? Nggak bisa? Belum bisa. Nanti tinggal dihubungkan, ini variabel antara BRI sama stock exchange. Jadi kita lihat, ya, ada hubungannya seperti apa. Pasti betanya menuju ke 1, ya. Perusahaan-perusahaan pasti akan menunjukkan ke 1, betanya 1, karena dia nggak mau betanya juga, investor juga nggak akan mau. Bursa bergeraknya naik 1 basis poin, ya, sementara BRI cuma naik 0,5 katakan gitu. Nah ini ada pembagian dividen ya, tanggal 6 kemarin BRI. Nah, ini orang berebut ini, ya, gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke materi kita, jadi unsur beta dalam rumus CAPM ini adalah expected return RF ditambah beta, makanya beta ini pengalinya ya. Beta ini cenderung menuju 1, expected return market dikurangin RF. Ya. Nah, kalau beta 1, ini kan bentuk kurvanya begini. Ya, ini bentuk kurvanya. Tapi semua cenderung menuju ke sini, titiknya, beta 1 ini. Ya, tapi biasanya itu tadi, yang titik-titik tadi. Biasanya dia seputaran sini. Ya. Jadi kalau beta marketnya 1, maka dia naiknya lurus, set, gitu. Kalau dia beta marketnya 0,5 atau di bawah 1, naiknya landai. Kalau betanya di atas 1, naiknya terjal. Ya. Nah, tapi beta ini kan dia kan pasti fluktuatif ya. Dia tidak fix, tidak 1. Tadi saya sudah contohkan misalnya BRI tadi. Itu kita bisa ambil beta harian, beta mingguan, beta bulanan. Tergantung kita mengambil data yang di BRI ini. Kalau kita, ini kan mingguan, saya setting mingguan. Kalau saya setting harian, pasti hasilnya beda lagi. Ya, beda. Oh, saya lupa. Nanti, ya besok lah. Besok saya tunjukkan hitungan-hitungan bagaimana mencari betanya ya. Tapi, ada tapinya juga. Tapi kalau kita kan kuliahnya harusnya bisa menghitung manual ya, mencari beta ya. Tapi kalau sebenarnya juga di Bloomberg atau di Damodaran juga ada. Ya. Kalau saya lihat gini,
beta Damodaran. Ya. Ini Damodaran ini orang India. Ya. Tapi ini Amerika ya. Kalau kita itu beta Damodaran emerging market. Emerging market. Mana lagi betanya nih? Nah, total beta by industri sektor. Kita coba yang global saja. Mau hujan gede apa nih ya? Hujan, Pak. Hah? Nah, kalau tadi kita perbankan ya, itu kan satu bank. Bisa lihat Excel saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Ini kan global ya, saya ambil global. Kalau global itu berarti semuanya negara, jadi diambilnya. Seharusnya dia tidak keluarkan Indonesia, tidak keluarkan ya. Kita sebenarnya emerging market sebenarnya. Kalau ya. Ini total untuk emerging market ya. Emerging market itu negara berkembang ya. Jadi kita masuk kategori ini. Nah, kalau kita lihat industrinya, bank ini nomor 15. Bisa lihat ya. Nah, jadi nomor jumlah bank yang diambil sama si Damodaran ini adalah 471 perusahaan atau perusahaan bank. Ini average unlevered, levered, kita ambil yang leverage beta, jadi 0,94 ya, jadi yang ini. Nah, 0,94. Jadi betanya bank itu perbankan, ini saya kasih warna kuning. Ya. Itu untuk perbankan itu 0,94. Jadi kalau kita melakukan investasi tadi terkait dengan garis pasar modal tadi, capital market line, garis pasar modal, ya. Ya itulah terjemahannya ya. Maka investasi yang kita lakukan di perbankan itu 0,94. Jadi setiap kenaikan pasar bergerak 1, maka dia juga bergerak 0,94. Ya. Kalau auto parts, nah, ini money center, ini bank regional 0,91. Misalnya coal, tambang ini
betanya 1,1. Berarti apa? Kalau pasar meresponnya ada kenaikan 1, maka dia naiknya 1,1. Tapi kalau pasar terjadi penurunan, maka dia juga turun 1,1, lebih besar. Ya, jadi makanya beta di perusahaan atau beta di industri, kita bilang, terserah kita mau pakai beta apa. Tapi di teori portofolio biasanya beta industri ya, karena kan dia industri yang dipakai. Atau beta perusahaan, beta saham juga sama. Nah, kalau beta industri, nanti itu cenderung menuju angka 1. Ya, menuju titik equilibrium. Oke. Itu tercermin dengan risiko sistematisnya. Jadi beta ini menunjukkan risiko sistematis yang walaupun diversifikasi sekalipun, tetap risiko itu ada yang melekat. Oke. Nah, penyebab tidak stabilnya beta itu tadi. Jadi kesalahan perkiraan statistik. Jadi pakai statistik. Jangka waktu di mana pengembalian diukur harian, mingguan, bulanan. Kalau kita hitung beta harian, beta bulanan, beta tahunan pun ya tidak ada tahunan ya, jarang. Harian, mingguan, bulanan itu pasti berbeda-beda. Kemudian penggunaan beta sebagai indeks tunggal risiko sistematis. Jadi tadi yang saya katakan di dalam CAPM kita hanya menggunakan satu variabel saja. Nah, jadi risiko. Hal ini menyebabkan beta harus mencakup semua unsur-unsur yang memenuhi atau yang mempengaruhi risiko. Ya. Oke, oh ternyata sudah habis ternyata. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya. Pak, itu kan di situ kan betanya kan ada harian, mingguan, bulanan. Ya. Itu yang biasanya dijadikan patokan untuk para investor itu beta bulanan apa yang di bawah itu Pak? Karena kan kalau harian itu mungkin ada perubahan setiap harinya Pak. Untuk perhitungannya juga mungkin. Kok malah kamu matikan? Udah Pak. Matikannya lagi? Di-mute lagi? Iya, tadi saya nanya. Gimana untuk investor? Jadi kan, gini, kalau kita lihat, sebetulnya semakin kita lihat harian semakin bagus. Jadi kita tahu betul bahwa pergerakan aset kita ini, investasi kita ini bisa kita ketahui. Tapi itu tadi, tergantung kita menggunakan yang mana. Dan seperti tadi saya tunjukkan ke mas-mas dan mbak-mbak ini tadi, seperti Damodaran tadi ya. Ini kalau kita di dalam penghitungan WACC ya, waktu udah agak meleset kemana-mana ngomongnya. Ya, weighted average cost of capital gitu, atau untuk penentuan discount rate itu ada kita menggunakan namanya KE ya, cost of equity. Bagaimana cara menghitungnya? Itu pakai CAPM itu tadi. Nah, CAPM dapat dari mana? Ada dari beta. Nah, seperti ini, beta 1,1. Saya nggak tahu juga ini, damodarannya pakai mingguan kah, harian kah, atau bulanan kah? Ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menggunakan ini, itu di dunia real life ya, maksudnya real life itu juga pekerjaan, kita menghitung discount rate, kita menghitung tingkat pengembalian dan lain sebagainya, ini diperbolehkan gitu, dihalalkan ya. Nah, tapi kalau kamu tanya Yogi, bagusnya mana Pak? Ya kalau saya sih lihat bagusnya harian. Harian itu kan lebih mencerminkan investasi kita atau saham kita atau portofolio kita bagaimana risikonya terhadap pasar. Ya. Jadi beta itu kita sebut juga dengan risiko sebenarnya, tapi risikonya terhadap pasar ya. Karena dia itu risiko yang sistematis ya, yang tidak bisa dihilangkan walaupun dengan diversifikasi sekalipun, tapi tetap ada melekat gitu loh. Jadi kita kan dengan diversifikasi dengan teori portofolio ini, bagaimana kita menghasilkan yang maksimal dengan risiko tertentu kan gitu. Kita pasti ngomongnya tuh dengan risiko tertentu. Tidak mungkin
risiko minimal. Tadi di mana tadi saya gambarkan? Mungkin kalau saya buat board lagi, gini, ya. Nah, oh, salah. Ini saya ganti. Ya, ini RF ya. RF itu risk free ya. Ini titik M. Nah, yang kita bisa hilangkan risiko kan hanya ada di titik ini. Hanya ada di titik ini. Kalau di titik ini optimalnya investasi kita. Kalau kita bilang tadi ini capital market line, ini kita bilang tadi apa? Kalau kita kombinasikan portofolio kita, ini namanya market efisiensi frontier. Ya, jadi ini titik yang paling optimal kalau kita mengkombinasikan. Ya. Nah, risiko yang di sini itu kan nggak bisa kita hilangkan. Ya, tetap ada risiko pasarnya, risk marketnya. Makanya ini risikonya simpangannya berapa dia. Nah, ini yang disebut dengan beta. Gimana ya? Coba saya clearkan lagi. Nah, simpangan yang inilah, sudut ini yang berapa. Gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan beta. Tadi saya gambarkan bahwa kalau beta sama dengan 1 tuh pasti begini dia. Kalau beta ini 1, kalau beta 1,5 pasti begini, 1,5. Kalau beta setengah, ya 0,5. Segini. Nah, ini kan simpangan ini. Jadi kalau mungkin 90 derajat gitu ya, mungkin lah ya, maka 1 gitu. Tapi pada saat dia simpangannya derajatnya begini, itu kan lebih kecil berapa. Nah, inilah risikonya ini yang kita hitung. Begitu ya, Mas Yogi ya. Kalau mau pakai yang benernya ya harian lah. Itu lebih menunjukkan, makanya dihitung sendiri. Kalau dulu tesis saya ngitung beta sendiri. Jadi saya tidak pakai damodaran. Saya hitung manual, makanya saya punya filenya. Besok saya tunjukkan aja filenya. Tapi itu tadi filenya nggak tahu di mana, coba saya cari. Ya, jadi kalau kita karya tulis ilmiah tentunya kita nggak bisa pakai yang damodaran tadi. Kita harus kita hitung sendiri. Nah, hitungnya dari mana? Saya sudah kasih tahu, pakai Yahoo Finance saja, ambil data hariannya, ya, atau data mingguan juga boleh, terserah. Tapi konsisten ya. Maksudnya konsisten itu kalau kita menggunakan ini, bisa lihat ya, kalau kita menggunakan weekly di Bank BRI ya, ini Bank BRI, weekly, maka yang Jakartanya ini juga harus weekly. Yang Jakarta Composite Index-nya. Ya. Jangan saham yang kita mau hitung itu
harian, daily, kemudian Jakarta, Bursa Efek Jakartanya kita pakai weekly, apalagi mungkin monthly gitu. Wah, itu salah fatal itu. Ya. Ini kan kita bisa time periodnya year to date atau 1 year, ya. Ini mulai dari 1 April sampai 9 April, ya harus sama semua ya. Di BRI juga sama, year to date. Nah, baru apply, ini juga apply. Nanti kita ambil, nanti kita hitung. Ya. Oke, gitu ya. Pertemuan kita malam ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, tolong diaktifkan dulu kameranya. Dari tadi saya nggak peduli dengan kamera kalian. Ini saya mau screenshot. Jadi sebagai bukti bahwa kita kuliah malam-malam dengan luar biasa. Wajah ngantuk, perut belum makan, ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah nggak usah diganteng-gantengin Mas. Kalau wajahnya jelek ya jelek aja lah. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Sebentar, ini kok belum keluar semua videonya nih. Kayaknya sinyalnya jelek ini. Ya sudah, 1, 2, 3. Oke, 1. Ada 4 slide ini. 2, 3. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Hampir 1,5 jam juga ngomong saya. Pertemuan kita malam hari ini. Besok kita melihat ke bagaimana cara menghitung beta secara manual. Itu saya nggak tahu. Kalau kalian skripsi boleh sampai kayak itu enggak? Apa namanya? Penghitungan saham gitu enggak? Enggak ya? Kalau EP ini. Mas, siapa ketua kelasnya? Saya nggak hafal ketua kelas teori portofolio ini. Kalau hukum properti saya hafal nama ketua kelasnya. Mas Tatas ya ketua kelasnya di sini ya? Iya, Pak. Nah, kalau kalian skripsi boleh kayak penghitungan nilai saham gitu boleh nggak? Karena itu lebih ke arah manajemen sebenarnya ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, Pak, asal mahasiswanya dan bisa gitu. Oh, boleh-boleh saja ya? Iya, Pak. Oh, ya sudah. Perusahaan Oke. kemarin ada yang ngambil gituan, Pak. Perasaan di Metropen. EP, ekonomi Iya. pembangunan. Iya. Ya sudah. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Tetap semangat, jangan sampai sakit ya. Tetap bergairah. Bergairah maksudnya jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.